dia dalam menjual image-nya dia. Bagaimanapun juga persaingan itu membuat Ronaldo ingin menyamai prestasi Messi. Ya. Dua-duanya pernah juara di zona mereka. Messi sudah juara di CONMEBOL, Amerika Latin, Ronaldo sudah di Eropa. Messi naik kelas, dia juara di Piala Dunia. Bukankah Ronaldo juga mau supaya persaingan itu semakin menarik lah? Last Dance mereka ini membuat kita melihat penampilan dua ikon sepak bola. Kita belum tentu ketemu lagi nih. Nah itu. Nyari Mbappe, siapa nih lawannya nih untuk dua ikon berikutnya setelah kedua ini pensiun. Itu mau jadi pertanyaan saya beri. Spanyol, Austria, Bung Erwin. Gimana nih? Austria dia. Spanyol ini kan juara Eropa ya, juara Eropa 2024. Terus dia datang ke 2026 ini sebagai, kalau kita ingat di 2010 Spanyol jadi juara dunia, itu sebelumnya 2 tahun yang lalunya itu 2008 mereka juara Eropa. Datang ke 2010 mereka jadi juara dunia. Setelah itu 2012 juara Eropa lagi. Jadi Spanyol seperti napak tilas ya. Sebelum datang ke Piala Dunia mereka juara Piala Eropa, tapi di pertandingan pertama mereka langsung ketemu loh 0-0 lawan Tanjung Verde nih, lawan Cape Verde itu. Tapi setelah itu mereka on progress sih ya. Salah satu tim unggulan, salah satu tim favorit karena statusnya sebagai juara Piala Eropa, dan pelatihnya Luis de la Fuente ini dia nggak punya pengalaman yang mentereng di klub, tapi pelatih ini sudah pegang Spanyol dari tim junior, dari U20, U23, sekarang di tim senior. Banyak pemain dari U20, U23-nya sekarang yang ada di tim senior. Cuman satu kekurangannya Spanyol yang mungkin masih kelihatan. Sama kayak Belanda, nggak punya striker yang mengerikan sekarang. Kalau Belanda kan zamannya Nistelrooy, Kluivert. Spanyol nggak ada lagi tuh David Villa, Fernando Torres, Fernando Morientes, Raul Gonzalez. Jadi ini yang harus dihadapi oleh Spanyol, bagaimana mencari solusi ketika nggak punya striker yang kelas dunia yang mematikan gitu. Oke, itu satu. Terus yang kedua, bisa dibilang nggak sih mainnya telat panas di Spanyol ini, Bung Wesley? Iya. Tidak lagi menjadi favorit juara, atau masihkah Spanyol menjadi favorit juara? Kalau dianalisis di Opta secara statistik, Perancis, Spanyol itu 2 teratas yang digugurkan juara. Itu sebelum memulai kejuaraan ya. Ketika memulai kita lihat, waduh, Spanyol nih telat panas. Anak muda ini kok belum nemu cepat, karena dalam turnamen salah melangkah di awal itu berat di partai kedua ketiganya. Untung mereka bisa memperbaiki diri. Tapi kalau dianggap mereka kehabisan bensin, saya pikir belum. Hanya terlambat panas, iya. Ini pelan-pelan semoga kita menemukan kembali Spanyol yang situasi yang berbeda lah kalau dibandingkan 2008, 2010, 2012. Tadi kan saya katakan era tiki-taka itu cuma 10-12 tahun. Setelah itu selesai, sepak bola berubah lagi. Nah, bagaimana klub-klub itu menciptakan pemain untuk mendukung filosofi bermain sebuah tim nasional, itu ikut mempengaruhi gaya bermain tim nasional di sebuah kejuaraan. Dan kalau kita lihat Spanyol, ya mereka pernah 2012 tanpa striker juga kan, pakai false nine ketika itu dengan gaya bermain yang bisa dimaksimalkan ketika lawan belum bisa membaca Spanyol seperti apa. Cesc Fabregas bisa bermain di hampir posisi yang bisa katakan bukan mutlak punya dia, bisa main di false nine juga. Itu yang menurut saya di catatan di Spanyol adalah mereka belum menemukan lagi gaya bermain yang menjadi tanda kutip kunci maut untuk menaklukkan lawan. Spanyol bukan lagi yang menaklukkan seperti kita bicara 2008, 10, 2012. Tapi kansnya gimana Bung Erwin? Ini masih bahas Spanyol ya? Besar peluangnya tentu kalau Spanyol bisa maju ke 16 besar ya. Bukan hanya 16 besar ya? Ya dia harus lewatin. Gimana? Ada Prancis, ya masih ada tim-tim besar kan. Prancis, Brasil, Spanyol itu di grupnya Prancis ya. Portugal, Kroasia ada di grup sebelah atas ya. Jadi Spanyol ketemu Kroasia. Iya, ketemu. Yang menang Portugal, Kroasia. Portugal ketemu Kroasia. Nah, gimana nih analisanya nih? Portugal, Kroasia. Silakan Wesley. Kalau Portugal masih bermain seperti kemarin ya, sepertinya ragu-ragu. Ada Ronaldo, nggak ada Ronaldo, ada Ronaldo, nggak ada Ronaldo. Itu berbeda ketika Argentina semua bermain untuk Messi. Untuk Messi. Dari Copa America kemarin yang juara Piala Dunia, itu mereka bermain untuk Messi dan diciptakan situasi itu dari Messi. Dan ya Messi adalah salah satu anak ajaib di dunia ini yang mungkin kita nunggu berapa tahun lagi akan lahir. Nah di Portugal, Ronaldo adalah hasil ciptaan latihan yang mengalahkan bakat. Kalau Messi kan bakat
adalah sesuatu yang melahirkan dia sampai sekarang ini. Kalau Ronaldo itu latihan dan semangat yang mengalahkan bakat, dan kemudian posisi dia sebagai pemain sudah mencapai kepala 4, tidak bisa lagi bermain seperti dulu yang bola semua harus dikejar dan dia lari. Harusnya Portugal bermain dengan memanfaatkan Ronaldo sebagai 1 dari 11 bukan 10 untuk 1, bukan 10 pemain Portugal untuk mendukung Portugal. Makanya saya bilang kalau kali ini saya agak ragu dengan Portugal lawan Kroasia. Agak ragu. Kalau tidak berubah kebermainan, Kroasia akan bermain jauh lebih solid sebagai tim. Oke. Bung Erwin, Portugal ini termasuk salah satu tim yang diunggulkan untuk bisa lolos sampai ke final nanti. Ya. Gimana? Ini Portugal lawan Kroasia, Portugal aja nih sudah? Portugal lawan Kroasia dulu deh. Portugal lawan Kroasia itu berarti kan Cristiano Ronaldo lawan Luka Modric. Sama-sama pemain yang sudah senior, sama-sama last dance-nya. Ketemunya di fase gugur, tapi kalau dari kualitas individu secara per individu, Portugal mungkin punya sedikit keunggulan ya. Ya di situ ada Bruno Fernandes, ya ada Cristiano juga, Bruno Fernandes, ada Vitinha, ada Nuno Mendes, pemain-pemain yang di klubnya membawa klub menjadi juara kan di PSG kemarin kan. Di MU juga ada Bruno Fernandes kemarin. Jadi Portugal secara individu oke, tapi secara tim sangat mungkin Kroasia yang lebih unggul ya. Karena? Ya pemain-pemain dari Kroasia kan nggak ada yang benar-benar bintang seperti Ronaldo gitu ya. Dan ketergantungan Portugal ke Ronaldo ini yang nggak ada di Kroasia. Jadi bisa bermain lebih merata. Portugal mungkin kalau misalnya bisa menyesuaikan teman-temannya untuk main sama Ronaldo bagaimana bola yang cocok untuk Ronaldo, itu bisa menjadi sesuatu yang dahsyat sih kalau menurut saya ya. Jadi Kroasia tim lebih solid? Kalau secara tim saya menilai seperti itu ya, Kroasia. Oke. Last dance-nya Ronaldo bisa dikatakan di gelaran Piala Dunia ini kan tentunya ingin meraih prestasi juga dong, ingin meraih trofi di Piala Dunia tahun ini. Pasti kan harus tampil habis-habisan. Tapi dengan performanya yang sekarang di usianya yang sudah kepala 4, seperti apa Anda melihatnya, Bung Wesley? Kita beruntung di era ada 2 magnet sepak bola. Ini kita bisa nonton, menyaksikan pertarungan mereka tidak hanya di lapangan tapi juga secara image, secara brand antara Messi dan Ronaldo. Secara manajemen saya bilang Ronaldo akan unggul jauh secara manajemen tim, secara personal pribadinya dia dalam menjual image-nya dia. Bagaimanapun juga persaingan itu membuat Ronaldo ingin menyamai prestasi Messi. Dua-duanya pernah juara di zona mereka. Messi sudah juara di CONMEBOL, Amerika Latin, Ronaldo sudah di Eropa. Messi naik kelas. Dia juara di Piala Dunia. Bukankah Ronaldo juga mau supaya persaingan itu semakin menarik lah. Last dance mereka ini membuat kita melihat penampilan 2 ikon sepak bola. Kita belum tentu ketemu lagi nih. Nah itu. Nyari Mbappe siapa nih lawannya nih untuk 2 ikon berikutnya setelah kedua ini pensiun. Itu mau jadi pertanyaan saya berikutnya, tapi disimpan dulu silakan. Lanjut. Ya, ini yang menurut saya akan membuat pemain Portugal itu tadi saya katakan mereka bermain 11 pemain dalam satu tim atau 10 pemain untuk satu pemain, karena situasinya berbeda. Argentina 10 untuk 1, iya kelihatan jelas, dan itu bisa menghidupkan tim dengan Messi sudah membuktikan itu. Sempat pensiun, main lagi, gampang banget cetak gol kayaknya kemarin di Piala Dunia gitu. Nah Ronaldo tidak mendapatkan privilege seperti itu, bahwa dia seperti menanggung beban semua pemain Portugal, dan hati-hati, belum tentu semua pemain Portugal itu menganggap tim ini bermain untuk Ronaldo. Nah itu mungkin ada dua frekuensi berbeda nih di Portugal, tidak sama dengan di Argentina. Argentina satu frekuensi semua untuk Messi. Bung Erwin, ditambahkan sekali untuk Portugal secara keseluruhan. Kalau performa Portugal, Ronaldo bersama Portugal di pertandingan pertama kan nggak bisa menang, ya kan? Nah, dia nggak cetak gol lawan Kongo. Pertandingan kedua dia cetak 2 gol, tapi lawannya Uzbekistan, tim debutan Asia, dan menjadi tim yang paling lemah di grup itu. Pertandingan ketiga ketika menghadapi Kolombia nggak bisa cetak gol juga, skor 0-0. Jadi kalau dilihat dari performa, posisinya Ronaldo itu adalah striker yang harusnya cetak gol, performanya masih kurang kalau menurut saya, karena dia bisa cetak gol ketika menghadapi Uzbekistan yang notabene adalah tim terlemah di grupnya Portugal. Lawan Kongo nggak menang, lawan Kolombia nggak menang, dan nggak cetak gol.
Seperti itu kira-kira. Oke, berarti ya itu ya balik lagi ya racikan pelatihnya ya. Portugal bukan terkait Ronaldo aja nih, tapi memang harus ya itu tadi ya. Si Malakama sebetulnya untuk pelatih kan ada Roberto Martinez, ini juga bukan orang Portugal, orang Spanyol gitu. Kalau misalnya tetap mau mainkan Ronaldo, misalnya nggak perform, ditarik keluar juga dia bisa menerima hujatan, bisa menerima kritikan. Kalau nggak mainin Ronaldo, terus nggak bisa perform timnya, itu kan juga dia akan menerima hujatan dan kritikan juga pasti kan. Oke, nah tetaplah bersama kami, Gestur masih akan kembali. Kita akan menyimak lebih jauh di segmen berikutnya terkait prediksi skor dan juga masih ya terkait dengan jalur menuju final dan siapa bintang-bintang baru yang akan lahir di gelaran Piala Dunia ini sesaat lagi.